ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان rahimani Allah wa iyyakum. Ya, di malam ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Firqah Najiyah. Ya, bagi yang membawa kitab, kita ada di halaman 30. Selanjutnya mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, ma makna Wahabi. Beliau akan membahas tentang hal ini, ya. Ma makna Wahabi? Apa sih makna dari Wahabi? Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, i'tada an-nasu an yutliqu kalimata wahabiyyin ala kulli man yukhalifu 'adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahim. Jadi kata mu'allif, manusia itu terbiasa atau biasa memutlakkan kalimat Wahabi kepada setiap orang yang menyelisihi kebiasaan mereka, yang menyelisihi keyakinan-keyakinan mereka dan menyelisihi bid'ah-bid'ah mereka. Jadi mu'allif di sini memulai perkataan ini, yang nanti ucapan ini akan dilanjutkan dengan sejumlah dari pengalaman beliau terhadap orang-orang yang beliau temui. Ya, jadi beliau mengatakan bahwasanya orang-orang itu biasa memutlakkan kalimat Wahabi itu kepada setiap orang yang berbeda terhadap diri mereka dari sisi kebiasaan, akidah, dan kebid'ahan yang mereka lakukan. Walau kanat hadhihi al-mu'taqadatu fasidatan tukhalifu al-Qur'an al-Karima wal ahadith as-sahihata la siyama ad-da'wah ila at-tauhid wa du'a'illahi wahdahu duna siwahu. Meskipun keyakinan-keyakinan yang dianut oleh mereka, keyakinan ini keyakinan yang fasidah, keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Jadi keyakinan manusia lumrahnya atau umumnya itu keyakinan yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yani keyakinan yang dibangun di atas khurafat, tahayul. Terlebih lagi dakwah yang menyerukan kepada tauhid dan berdoa hanya kepada Allah SWT saja, bukan kepada selainnya. Ya. Maka manusia ini akan memutlakkan orang itu adalah Wahabi ketika orang itu berbeda dengan akidah yang fasidah yang mereka yakini. Ya. Beliau menceritakan pengalaman beliau ini. Kata beliau, kuntu aqra'u ala syaikhin, aku pernah membacakan di hadapan seorang syekh hadisan, satu hadis. Libni Abbasin, hadis ini milik Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fil arba'in an-nawawiyyah, dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Jadi pengalaman Syekh
membacakan satu hadis ini di depan seorang syekh, yakni muallif. Muallif ini membacakan satu hadis di depan seorang syekh. Lalu beliau berkata, fa'ajabani syarhun Nawawi. Maka syarahnya Imam An-Nawawi, Imam Nawawi ini penulis dari kitab Hadis Arba'in. Syarahnya Nawawi itu membuat aku takjub, membuat aku heran. Hina qala, ketika beliau berkata, "Tsumma in kanat al-hajatu allati yas'aluha." Kemudian jikalau hajat yang ia minta, lam tajri adatu bi jiryaniha ala aidi khalqihi. Ternyata hajat itu tidak berjalan secara adat kebiasaan dengan berjalannya hajat itu di hadapan makhluk, yakni tidak di tangan makhluk. Ya, ketika hajat yang diminta seseorang secara lumrahnya itu tidak berjalan pada diri makhluk. Contohnya, katolabil hidayah, meminta hidayah. Makhluk tidak ada. Yakni hidayah taufik maksudnya. Adapun hidayah bayan, irsyad, menjelaskan yang hak itu ada. Tetapi hidayah membuat orang dari sesat kepada hidayah, membuat orang yang berbuat maksiat kepada taat, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah. Begitu pula wal ilmu. Ya, diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun sebabnya, ya sebabnya kita menghadiri majelis ilmu, mendengar dari para ulama, membaca kitab-kitab, ya. Akan tetapi bersama dengan itu, ikhwan, ilmu itu benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah, ya, yang barangkali antum sering mendengar itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau berada di Mesir, ada salah satu murid yang bernama Syekh Rabi' bin Sulaiman. Ya. Beliau ini salah satu murid yang paling sulit memahami pelajaran Imam Syafi'i. Beliau sekali mengajarkan, ya, diulang sampai 30 kali. Belum juga Imam Syekh Rabi' ini belum paham. Sampai kemudian dikasih dars secara khusus, demikian pula. Ya. Sampai Syafi'i mengatakan, seandainya ilmu itu seperti makanan yang bisa aku suapkan, aku akan suapi kamu. Tetapi ilmu itu milik Allah SWT. Maka mintalah kepada Allah. Nah, setelah itu seluruh ilmu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkumpul, tertulis oleh beliau, Rabi' bin Sulaiman, yang kita kenal dengan kitab Al-Um. Ya. Ini menunjukkan bahasanya ilmu itu punya Allah SWT. Ya. Contoh lainnya, wasyifa'il marad, sembuh dari penyakit. Ya. Makhluk tidak bisa. Adapun dokter, ya, itu hanya sebagai pengobat saja. Tapi kesembuhan di tangan Allah. Wa husulil afiyah, begitu pula diraihnya kesehatan. Ya. Ini tidak lumrahnya adat dilakukan oleh makhluk. Ini hanya Allah SWT yang kuasa. Sa'ala rabbahu dzalik, maka dia harus meminta kepada Rabb-nya tentang semuanya itu. Wa amma su'alul khalqi wal itimati 'alaihim famadhmumun. Ya. Imam Nawawi mengatakan, adapun meminta kepada makhluk, bersandar kepada makhluk dalam hal-hal tadi yang tidak berjalan adat di tangan makhluk, maka itu madhmum, tercela. Ya. Ini syarah dari Imam Nawawi terkait dengan hadis Ibnu Abbas yang dibacakan oleh muallif kita di hadapan seorang syekh. Dan perlu kita fahami bahwasanya muallif ini tinggal di Suriah. Lahir pada tahun 1925. Wafat pada tahun 2010. Dan ketika itu beliau di atas manhajnya orang sufi, yaitu mengikuti thariqah Syadzaliyah. Ya. Ini perjalanan beliau sebelum beliau berada di atas manhaj salaf. Ya.
Fakultu, lalu setelah aku membaca syarah dari Imam Nawawi terkait hadis Ibnu Abbas tadi, aku berkata kepada Syekh, hadzal hadis wa syarhuhu yufidu adama jawazil isti'anati bi ghairillah. Hadis ini dan syarahnya, yakni Imam Nawawi yang menyarah hadisnya, yufidu memberikan faedah bahwasanya tidak boleh ya, adama jawazil isti'anah, tidak ada kebolehan untuk meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya. Faqala li, lalu syekhnya berkata kepadaku, apa katanya? Bal yajuz. Ya, antum bisa lihat di tulisannya ya, dengan tanda petik. Syekhnya marah. Ya. Kata siapa? Boleh gitu. Padahal Imam Nawawi yang mensahih hadisnya tidak boleh. Langsung syekhnya berkata, qultu wa ma daliluka? Kalau begitu apa dalilmu wahai syekh? Fa ghadiba syekh wa sahha qailan. Nah, kemudian syekhnya pun marah. Ya. Teriak dan mengucapkan inna ammati taqul. Ini metodenya ahli bidah seperti itu ya. Kalau ceramah itu gimana? Menyihir jamaah ceramahnya ya. Apa katanya? Inna ammati taqul. Bibiku berkata. Dalilnya bibinya. Ya Syekh Sa'ad. Ya. Jadi bibinya ini pernah meminta tolong kepada Syekh Sa'ad. Padahal Syekh Sa'adnya ini wahuwa madfunun fi masjidihi. Syekhnya saat ini sudah mati, dikuburkan di masjidnya. Jadi Syekh ini punya masjid, Syekh Sa'ad itu. Setelah mati dia dikuburkan di dalam masjid. Ya. Tasta'inu bihi. Bibinya itu memanggil Syekh Sa'ad dan dia meminta isti'anah kepadanya, meminta pertolongan. Fa'aqulu laha, lalu aku pun bertanya kepada bibiku, ya ammati, wahal yang fauka Syekh Sa'ad. Wahai bibi, apakah Syekh Sa'ad yang sudah dikuburkan itu bermanfaat bagimu? Fataqulu, lalu bibinya mengatakan, ad'uhu fayadadakhalu 'ala Allah fayushfini. Aku berdoa kepadanya, lalu Syekh Sa'ad pun dia masuk menemui Allah Ta'ala, lalu Allah menyembuhkanku. Jadi Syekh ini dalilnya dengan pengalaman bibinya. Ketika dia sakit, dia datang ke masjid yang di situ ada kuburannya Syekh Sa'ad, dia meminta agar disembuhkan penyakitnya, sembuh. Ini dalilnya seorang syekh ya. Faqultu lahu, lalu aku pun berkata kepada syekh ini ya. Ini perkalaman penulis kitab. Innaka rajulun alimun qadaita umraka fi qira'atil kutubi. Syekh, sesungguhnya Anda ini seorang laki-laki yang alim. Pertama dipuji ya. Qadaita umrak, engkau telah menghabiskan umurmu fi qira'atil kutub, membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Tsumma ta'khudhu aqidataka min ammatikal jahilah. Jahilah. Kemudian Anda mengambil akidah Anda dari bibimu yang jahilah, yang bodoh. Ya. Aneh ya. Ini aneh. Faqala li, lalu syekhnya berkata kepada penulis kitab ini, indaka afkarun wahabiyah. Berarti kamu punya pemikiran wahabi. Seperti itu ya. Anta tadhhabu lil umrah, kamu pergi umrah. Kalau umrah itu kemana berarti? Ke Mekah, negerinya Wahabi ya. Wahal yang wa ta'ti bi kutubi wahabiyah, wa ta'ti bi kutubin wahabiyatin. Dan kemudian engkau datang dengan membawa kitab-kitab Wahabi. Nah, ini pengalaman beliau. Ya. Jadi kalau ada orang akidahnya tidak sebagaimana yang lumrahnya diyakini oleh orang-orang awam, dituduh apa? Wahabi. Nah, sekarang beliau lanjutkan ceritanya ya. Wa kuntu la a'rifu syai'an minal wahabiyah. Dan aku tidak mengetahui sedikit pun tentang Wahabi illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali apa yang aku telah dengar dari para masyayikh. Beliau katakan para syekh. Bagaimana syekh-syekh itu berbicara tentang Wahabi? Adanya celaan. Dan ini juga pengalaman kita dulu seperti itu ya. Kita pernah di suatu organisasi besar, dari kecil kita diajarkan tentang berakidah,
kita pun dicekoki. Ini ada firqah-firqah dolal. Disebutkan ada Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah. Disebut juga ada Wahabi. Ya, ciri-ciri Wahabi itu suka mengkafirkan, membid'ahkan, mensyirikkan. Nah, dalam perjalanan kita demikian pula. Kita dengar ada seorang asatidzah Wahabi. Ternyata setelah kita dengar, tidak satu pun terucap dari lisan mereka kecuali di atas Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lihat sekarang. Fayaquluna anhum. Lalu syekh-syekh yang saya dengar itu mereka berkata tentang Wahabi. Al-Wahabiyun mukhalifuna lin-nasi la yu'minuna bil awliya'i wa karamatihim. Wahabi itu orang-orang yang menyelisih manusia. Mereka tuh tidak percaya dengan para wali dan karamahnya para wali. Ini syekh-syekh yang berbicara tentang Wahabi yang beliau dengar. Ini bukan di Indonesia ya. Di mana ini? Di Suriah. Wal yuhibbuna rasul. Wahabi itu tidak cinta dengan Nabi. Ini kata mereka. Wa ghairuha minal ittihamatil kadzibah. Dan selain lainnya dari berbagai macam tuduhan yang kadzibah, yang bohong. Ya, tidak mungkin kan kita menyadari bahwasanya kita cinta dengan para wali, kita beriman dengan adanya para wali, kita mengimani karamah mereka, tetapi bagaimana sudut pengimanan kita terhadap karamah itu? Ya. Syekh Abdul Razak dalam sebagian mawdhu'ahnya beliau menukilkan perkataan Ibnu Qayyim. Jadi para wali itu ya patokannya 3. Pertama dilihat dari sholatnya. Ya, dia sholat terus menerus atau tidak? Kalau dia sholat terus menerus, ini tanda pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana orang itu cinta kepada sunnah atau benci kepada sunnah? Kalau dia cinta kepada sunnah, nah ini tanda kedua, bahwasanya dia adalah wali Allah. Kemudian yang ketiganya, dakwahnya kemana? Kalau dakwahnya, ajakannya adalah kepada Allah dan Rasulnya, ya, menyuruh manusia agar ikhlasan lillahi fil ibadah, memurnikan ibadah untuk Allah, ya, dan memurnikan ittiba'ahnya kepada Nabi, nah itulah diantara tanda wali yang ketiga. Ya. Nah inilah yang kita imani. Para wali itu seperti itu. Nah, lalu saya mengatakan faqultu, lalu aku pun berkata fi nafsi, dalam hatiku, in kanat al-wahabiyatu tu'minu bil isti'anati billahi wahdah. Jikalau memang Wahabi itu hanya beriman, mengimani isti'anah itu hanya kepada Allah saja, meminta tolong itu hanya kepada Allah, tentu dalam hal-hal yang Allah sanggup, hanya hal-hal yang Allah yang sanggup, makhluk tidak sanggup. Ya, makhluk tidak sanggup, kita isti'anah hanya kepada Khalik. Seperti tadi ya, meminta kesembuhan, makhluk tidak sanggup. Meminta hidayah, makhluk tidak sanggup. Meminta ilmu, makhluk tidak sanggup. Maka pada saat itu kita hanya minta kepada Allah SWT. Nah kata Syekh, jikalau Wahabi seperti ini, ya, kemudian bisa lanjutkan lagi, wa anna syafi huwa Allah wahdah, yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah saja. Misalkan Wahabi kok seperti ini, fayajibu an ata'arrafa 'alaiha. Kalau begitu harus bagi saya untuk mengakui yang ini, harus mengakui apa yang diimani oleh Wahabi ini. Ya. Jadi dalam hati kecilnya sudah membenarkan dakwah Wahabi, maksudnya dakwah yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ya. Kemudian beliau mengatakan sa'altu an jama'atiha. Lalu aku pun bertanya tentang jamaah Wahabi, di mana mereka berada. Faqalu lahum makanun yajtami'una fihi masa'al khamis liiqta'i durusin fit tafsir wal hadis wal fiqh. Lalu orang-orang ngasih tahu, Wahabi itu punya suatu tempat yang mereka berkumpul di situ setiap apa ini? Sore Kamis. Apa berarti Kamis sore? Mereka berkumpul untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran terkait dengan tafsir, hadis, fikih. Fadhabtu ilaihim ma'a auladi wa ba'di syababil muthaqqafi. Lalu aku pun pergi menuju mereka. Ini perkumpulan Wahabi itu bersama anak-anakku dan bersama dengan para pemuda yang berpendidikan, terpelajar.
Fadakhalna ghurfatan kabiratan. Lalu kami pun memasuki suatu ruangan yang besar. Wa jalasna. Kalau kita lihat ini bukan masjid ya. Karena memang sebagaimana teman ketahui ya, teman-teman kita sulit punya masjid. Fadakhalna ghurfatan kabiratan wa jalasna nangtaziru durus dars. Lalu kami pun masuk ke suatu ruangan besar dan kami menunggu pelajaran yang akan disampaikan. Wa ba'da fatratin dakhala alaina syekhun kabirun fi sinni. Tidak setelah beberapa waktu ya, tidak selang lama maksudnya, masuk kepada kami seorang syekh kabir fi sin, maksudnya sangat sepuh. Fasallama alaina. Ternyata syekh itu mengucapkan salam kepada kami. Lihat. Wasafahana jami'an, dan beliau menjabat tangan kami semuanya, yakni ngajak bersalaman. Mubtadi'an biyaminihi, dia memulai dari arah kanannya, jadi salaman dari sebelah kanan, semuanya diajak salam oleh syekh itu. Tsumma jalasa ala maq'adin, kemudian setelah itu syekhnya duduk di atas bangku. Walam yakum lahu ahadun, aku tidak perhatikan ada satupun yang berdiri untuk memuliakan syekh itu. Ya. Berbeda dengan kebiasaan beliau dan para masyayikh yang ada di sana. Faqultu fi nafsi, lalu aku pun berkata dalam hatiku, hadza syekhun mutawadi'un. Nah, ini syekh yang tawadu ini. Ya. La yuhibbul qiyam, dia tidak suka untuk dimuliakan dengan berdiri. Sebagaimana kebiasaan kebanyakan orang ya, kalau datang ustadznya langsung berdiri pada ngantri cium tangannya. Ini enggak. Baik. Kemudian beliau menceritakan lagi bada syekh ad-dars. Syekh pun memulai pelajaran biqaulihi dengan ucapannya innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhir khutbah, sampai akhir khutbah. Ya. Allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutbahu wa durusahu. Yang dengan khutbah inilah Rasulullah SAW memulai khutbahnya dan dars-darsnya. Jadi setiap kali Rasulullah SAW berkhutbah memulai dengan ini. Setiap beliau Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran mulai dengan ini. Summa bada'a yatakallamu bil lughati al-arabiyyah. Kemudian setelah itu Syekh mulailah berbicara dengan bahasa Arab, wa yuridul ahadits, dan beliau mendatangkan hadis-hadis, wa yubayyinu sihhataha wa rawiha. Beliau juga menjelaskan kesahihan hadis ini dan para perawinya. Ya, lebih ilmiah daripada syekh selainnya ya. Hadis dinukil tidak jelas sahih atau tidak. Adapun orang-orang Wahabi ini, dia berhati-hati ketika menyampaikan hadis, karena mereka sangat paham ya ancaman orang-orang yang menyampaikan hadis yang tidak sah dari Nabi SAW. Ya. Dalam hadis Rasul mengatakan man qala alayya falyaqul haqqan. Siapa yang ingin berbicara tentang aku maka adalah berbicara dengan benar. Sebagaimana disebutkan dalam sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani. Man qala alayya muta'ammidan, ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang dia sengaja berbohong atas diriku, maka ancamannya siapkan tempat duduknya di api neraka. Nah, Wahabi berhati-hati. Kelompok Wahabi berhati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pastikan hadisnya itu sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusalli ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullama dzakar ismahu. Ternyata syekh ini senantiasa berselawat kepada Nabi setiap kali disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi beliau sebutkan tuduhan para syekh terhadap Wahabi apa? Tidak cinta dengan Nabi. Ternyata syekh ini setiap disebut nama Nabi beliau berselawat. Ya. Wa akhiran, kemudian di akhir pembahasan, wujhihat lahul as'ilatul maktubatu 'alal awraq. Diajukan kepada syekh pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di atas kertas-kertas. Ya. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalil minal Qur'ani was sunnah. Lalu beliau pun menjawab semua pertanyaan yang di kertas itu disertakan dengan dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Syekh Wahabi.
wa yunaqishuhu ba'dul hadirin falyaruddu sa'ilan. Ya, bukan hanya itu, tapi sebagian yang hadir ada diskusi dengan syekh dan beliau tidak pernah menolak orang yang bertanya. Ya. Waqad qala fi akhir darsihi, dan beliau syekh berkata dalam akhir pelajarannya, alhamdulillah, segala puji milik Allah, ala annana muslimuna wa salafiyun. Ternyata bukan Wahabi. Segala puji milik Allah bahwasanya kita ini adalah muslimun yang mengikuti jalannya salafiyun, yakni salaf saleh, mengikuti jalannya para sahabat, para tabi'in. Wa hum alladzina yattabi'una tariqatas salaf salih. Salafiyun yakni orang-orang yang mengikuti jalannya salaf saleh, yakni ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Ya, salafiyun itu adalah orang yang mengikuti salaf saleh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian syekhnya melanjutkan, wa ba'dun nas yaqulun, kata syekh, sebagian manusia berkata, innana wahabiyun, bahwasanya kita ini adalah Wahabi. Fahada tanabuzun bil alqab. Ya, kata syekhnya, ini adalah apa namanya? Celaan ya. Tanabuz itu memberi julukan dengan julukan yang tidak baik. Ini adalah tanabuz bil alqab. Menuduh orang dengan panggilan misalnya Wahabi. Waqad nahanallahu an hadza, dan Allah telah melarang dari perbuatan ini, tanabuz itu. Allah Taala berfirman, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian itu saling menjuluki dengan julukan yang buruk. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini pengalaman beliau ya. Yang semenjak itu kemudian dia tertarik dengan manhaj salaf, jalannya Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Nah, selanjutnya ini yang berkata mu'alif, wa qadiman ittahamul imam asy-Syafi'i bir-rafdhi faradda alaihim qailan. Dahulu mereka telah menuduh al-imam asy-Syafi'i ya, bir-rafdhi dengan rafidah. Kita tahu rafidah itu firqah dhalalah, ya, kelompok sesat. Ya. Yang menolak Khalifah Abu Bakar Umar. Satu firqah yang dibikin oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka menuduh Imam Syafi'i rafidah. Faradda alaihim qailan. Lalu Imam Syafi'i membantah mereka. Beliau mengatakan, in kana rafdhan hubbu ali Muhammad. Jikalau seandainya rafidah itu cinta kepada keluarga Nabi, jadi cinta kepada istri-istri Nabi, ya, cinta kepada Aisyah, Hafsah misalnya, sebagaimana orang rafidah membenci ya. Rafidah membenci karena Aisyah putra Abu Bakar, dan mereka benci dengan Abu Bakar. Hafsah putra Umar, mereka juga benci. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan, jikalau rafidah itu adalah cinta kepada Ali Muhammad, keluarga Muhammad, falyashhad, maka saksikanlah oleh as-saqalan. Saqalan yang dimaksud adalah, ya, dikatakan oleh para ulama, istilah Arabi, ini istilah orang Arab, ya, yushiru ilal insi wal jin. Ini syarahnya orang Arab apa yang menunjukkan kepada bangsa manusia dan jin. Jadi saqalan itu istilah ya. Orang Arab ketika mengatakan manusia dan jin, mereka mengatakan apa? Saqalan. Maka hendaklah dua kelompok manusia dan jin itu menjadi saksi. Anni rafidhiyun. Kalau begitu, aku, kata Syafi'i, adalah rafidah. Kalau memang rafidah itu apa? Mencintai keluarga Nabi. Ya, jadi Syafi'i dituduh rafidah. Sekarang Wahabi dituduh, sekarang orang yang di atas manhaj salaf dituduh apa? Wahabi. Tapi kalau Wahabi itu memang mentauhidkan Allah dan ittiba kepada Nabi, para sahabat, itulah yang kita akui ya. Wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyah. Di qauli ahad asy-syu'ara. Kemudian muallif mengatakan, wa nahnu, dan kami, naruddu, membantah atau menjawab, ala man yattahimuna bil wahabiyah, kepada orang-orang yang menuduh kita bahwasanya kita itu Wahabi, bi qauli ahad asy-syu'ara. Kita bantah dengan ucapan salah satu dari para ahli syair, in kana
tabi'u Ahmada mutawahhiban. Jikalau pengikut Ahmad, yakni Muhammad SAW adalah Wahabi, fa'anal mukirru bi annani Wahabi. Ya. Kalau seandainya pengikut Muhammad itu Wahabi, ya sudah. Saya mengakui bahwasanya saya adalah Wahabi. Ya, ini ucapan salah satu dari syu'ara. Ketika orang nuduh kita Wahabi, kita katakan, jikalau memang pengikut Muhammad itu dikatakan Wahabi, ya saya Wahabi. Gitu ya. Afan, ternyata ini masih perkataan Syekh tadi. Afan, saya keliru tadi. Jadi Syekh tadi menceritakan bagaimana zaman dahulu Imam Syafi'i dituduh Rafidhah. Ya. Kemudian ini mu'alif menceritakan walam intah. Ketika sudah selesai darsnya, kharajna, kami pun keluar ma'a ba'dis syabab, dengan sebagian para pemuda yang mustaqaf tadi, yang berpendidikan, mu'jibina bi ilmihi wa tawadhu'ihi. Kami sangat takjub dengan ilmu dan tawadhu'nya. Nah, ini benar-benar berilmu ini. Ya. Setiap permasalahan dia kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan Syekh ini tawadhu sekali. Dan itu yang kita lihat dari para asatidzah kita ya. Jadi asatidzah dakwah salafi itu, mereka itu sifatnya apa? Tawadhu. Kalau antum melihat ada ustadz yang menisbahkan diri kepada salafi tapi dia besar kepala, bukan dakwah salafiyah. Bukan sifatnya para dai salaf. Wa sami'tu ahadahum, ya, aku telah mendengar salah satu di antara mereka mengatakan hadza huwa syekh al-haqiqi. Jadi kata mu'alif, aku mendengar dari salah satu para pemuda itu mengatakan inilah yang syekh sebenarnya. Adapun yang lainnya tidak seperti itu ya, bukan syekh yang hakiki. Kemudian di sini mu'alif berkata, ma'na Wahabi atalaqa a'da'u tauhid alal muhadi kalimat Wahabi. Musuh-musuh tauhid ya, memutlakkan kepada orang yang bertauhid kalimat Wahabi. Siapa saja yang mentauhidkan Allah, meninggalkan berbagai macam kesyirikan dengan wasailnya, termasuk bid'ah itu mengarah kepada syirik ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka itu punya syuraka, sekutu selain Allah Ta'ala yang membuat syariat yang Allah tidak perintahkan. Ini termasuk sarana yang bisa menyeret orang kepada syirik. Nisbatan ila Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Jadi setiap orang yang bertauhid dikatakan Wahabi, nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walau sadaku, kalau seandainya mereka itu benar, seharusnya laqalu, mereka mengucapkan Muhammadiyun. Karena Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, harusnya Muhammadiyun nisbahnya. Nisbah ila ismihi Muhammad, dinisbahkan kepada namanya yaitu Muhammad. Ya. Jadi cara menisbahkan saja sudah keliru. Wa sya'allahu an takuna Wahabi nisbatan ila Wahhab. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak di mana Wahabi itu adalah nisbah kepada Al-Wahhab. Al-Wahhab itu salah satu dari nama Allah SWT yang husna. Wa huwa ismun min asma'illahil husna. Dan Wahhab itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah SWT yang husna. Ya, pemberi anugerah. Fa in kana safi yang tasibu ila jama'atin afan. Akhtatu, saya salah. Fa in kana sufi. Fa in kana sufi. Jikalau sufiyun, yakni orang sufi, yang tasibu ila jama'atin, dia menisbahkan kepada satu jamaah, satu kelompok yalbasuna suf, yang mereka memakai baju suf ya, baju yang terbuat dari bulu domba atau wol. Fa innal wahabiyya yang tasibu ila al-wahhab, maka sesungguhnya Wahabi ia bernisbah kepada Al-Wahhab. Siapa itu? Huwa Allah. Wahabi nisbahnya kepada Allah. Alladzi wahaba lahu tauhid, yang Allah telah menganugerahkan kepada dia tauhid. Wa makkanahu min at-ta'wih ilaihi. Ya. Afan. Kalau seandainya Wahabi
bernisbah kepada Wahhab, yaitu Allah yang telah menganugerahkan kepada beliau yakni Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, menganugerahkan padanya tauhid, dan Allah mengokohkan beliau minat dakwah ilaihi, ya, menyuruhkan dakwah tauhid, ya. Ini terakhir dari perkataan beliau terkait dengan siapa Wahabi, ya. Orang Sufi menisbahkan dirinya kepada satu kelompok yang memakai baju suf. Maka semua Wahabi menisbahkan diri kepada Al-Wahhab, yaitu nama Allah, yang telah menganugerahkan kepada dia tauhid dan membuat dia tegar di atas dakwah tauhid. Nah, kita lanjut sekarang. Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita harus kenal, ya. Wulida fi baldatil Uyainah fi Najd. Beliau ini lahir di satu daerah namanya Uyainah, daerah Najd, pada tahun 1115 Hijriah. Hafizal Qur'ana qabla bulughihi al-ashirata. Beliau telah hafal Al-Quran sebelum sampainya beliau di usia 10 tahun. Ya. Wa ta'allama ala walidihi, dan beliau belajar kepada orang tuanya al-fiqh al-hambali, belajar fikih hambali. Ya. Fikih hambali itu salah satu dari 4 imam madhab: Abu Hanifah, atau disebut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dimaklumi, ya, Imam Ahmad ini orang yang sangat kuat berbicara kepada hadis-hadis Nabi SAW. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan bahwasanya Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis beserta sanadnya. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yang beliau sendiri hafal 700.000 hadis, seperti kita menghafal surat Al-Ikhlas. Al-Imam Abu Zur'ah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad itu sangat kuat di atas sunnah Nabi SAW. Oleh karena itulah para ulama mencukupi beliau dengan apa? Imamnya Ahlussunnah atau Nasirus Sunnah. Wa qara al-hadis wa tafsir. Dan beliau, yakni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, membaca hadis, membaca tafsir ala syuyukhin, di atas beberapa syekh min mukhtalifil bilad, dari berbagai macam negeri. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terlebih lagi di Madinah Munawwarah, ya. Beliau membacakan hadis tafsir di hadapan para ulama. Di antaranya ada Haid As-Sindi, seingat saya, seorang ulama ahli hadis di Madinah. Wa fahima tauhid minal kitab was sunnah, dan beliau memahami tauhid itu langsung dari Al-Quran, langsung dari sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi, yakni Najd, dan mengharukan beliau, ya, apa yang beliau lihat di negerinya Najd. Wal bilad, ya, allati zaraha min asy-syirki wal khurafati wal bid'ah wa taqdisil qubur allati tatanafa ma'al Islam sahih. Begitu pula negeri-negeri yang beliau kunjungi. Beliau sangat terharu, sangat prihatin, ya. Terdapat banyak kesyirikan, khurafat, yakni tahayul, bid'ah, pengkultusan atau pensucian terhadap kubur-kubur, yang semuanya ini bertentangan dengan Islam as-sahih, ya, yakni Islam yang benar, ya. Faqad sami'an nisa, beliau sempat mendengar para wanita fi baladihi, di negerinya. Di mana itu berarti? Najd atau Uyainah. Yatawassalna ila fahlin nakhl. Para wanita itu mereka bertawassul kepada pohon jantan kurma. Saya belum tahu itu, pohon jantan kurma. Wa yaqulna, dan wanita ini mengatakan ya fahlal fuhul. Ini namanya apa? Munada mudhaf, ya. Ya fahlal fuhul, wahai pejantan, ya, para pejantan, ya. Uridu zawjan qabla al-hun, aku ingin suami sebelum tahun ini, ya, sebelum masuk 1 tahun. Tawasul kepada apa tadi? Pohon kurma.
Ya. Ini bukan di Indonesia, tapi di sana, di Arab ya. Ini yang buat beliau prihatin. Wara'a fil Hijazi, beliau pun melihat di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Min taqdisi kuburi sahabah. Ada pensucian terhadap kubur-kubur para sahabat wa ahlil bait, keluarga Nabi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma la yasughu illa lillah. Yang semuanya itu tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah. Ya. Faqad sami'a fil Madinah. Beliau telah mendengar di kota Madinah di waktu itu istighatsatin bir Rasul, istighatsah kepada Nabi. Ya Rasulullah, aghithna aghithna. Padahal istighatsah itu ibadah yang tidak boleh kecuali ditunjukkan hanya kepada Allah. Siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, walaupun itu kepada Nabi, itu terjatuh dalam syirkun akbar. Ngeri ya? Di Madinah. Ya. Beliau adalah mujaddid, mengembalikan Islam kepada kemurniannya ya. Wa du'aihi min dunillahi, berdoa kepada selain Allah. Ini berdoa kepada Nabi SAW selain berdoa kepada Allah. Ini beliau dengar di kota Madinah. Ada orang yang meminta langsung kepada Nabi, ya Rasulullah misalnya, isfini, sembuhkan saya. Ya. Mimma yukhaliful Quran wa kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu menyelisihi Al-Quran dan menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang ia tidak sanggup memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memberikan madarat. Jadi selain Allah, siapapun ia, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sanggup mendatangkan manfaat dan madarat. Fa'in fa'alta, jika engkau melakukan itu, fa'innaka idam minal zalimin. Kalau begitu kau termasuk orang yang zalim, yakni terjatuh ke dalam syirik. Di sini dikatakan ay al-musyrikin. Orang yang berdoa kepada selain Allah, dia termasuk orang-orang musyrik. Ya. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ibni ammihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada putra pamannya, yakni Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta sama Allah, wa idza sta'anta fas'al billah. Kalau minta tolong kepada Allah. Hadis Tirmidzi hasan sahih. Ya. Menyelisih sabda Nabi, menyelisih kalam Allah. Itu di Najd di Hijaz. Qama syekh, bangkitlah syekh, yad'u qaumahu li tauhid. Beliau menyerukan kaumnya kepada tauhid. Wa du'a'illahi wahda. Ya, dan berdoa itu hanya kepada Allah saja. Li'annahu wal qadiru wal khaliqu, karena Allah lah yang qadir, yang kuasa, dan dia yang mencipta. Wa ghairuhu ajizun, selain Allah semuanya lemah. Hanya Allah yang kuasa. Lemah an daf'idur an nafsihi wa ghairi, tidak sanggup menolak madarat untuk dirinya atau terlebih orang lain. Selain Allah tidak sanggup menolak madarat bagi dirinya terlebih orang lain. Wa anna mahabbatas salihin takunu bittiba'ihim la bittikhadhihim wasa'iq bainahum wa bainallahi wa du'ahim min dunillah. Kemudian di antara dakwahnya selain tadi ya, menyuruh kaumnya untuk mentauhidkan Allah, berdoanya kepada Allah, beliau mengatakan, atau dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sesungguhnya mencintai orang soleh, baik itu para sahabat, para ulama, para wali, takunu bittiba'ihim, caranya dengan ittiba' kepada mereka. Ya, la bittikhadhihim wasa'id bainahum wa bainallah, bukan menjadikan mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah SWT atau wasilah. Atau wa du'aihim min dunillah, berdoa kepada orang-orang soleh selain kepada Allah. Bukan seperti itu cara mencintai orang-orang soleh. Maka ya dakwah beliau itu ditentang. Dituduh beliau tidak cinta kepada Nabi, tidak cinta kepada orang-orang soleh, para wali ya. Beliau lanjutkan di sini. Yang pertama, wukuful mubtilin diddahu. Ya. Bangkitnya orang-orang yang mubtil, yang membuat kebatilan melawan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Waqafa al-mubtadi'un didda da'wati tauhid allati tabnaha syekh. Para ahlul bid'ah mereka bangkit melawan dakwah tauhid yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wala gharabata. Ya. Ini tidak aneh ya, kata beliau. Faqad waqafa a'da'u tauhid fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena musuh-musuh tauhid mereka telah bangkit di zaman Rasulullah SAW, wa qalu, dan mereka mengatakan mustadribin, menganggap aneh, aj'al al-alihata ilahan wahidan in hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW, apakah Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Ini sesuatu yang aneh. Ya. Jadi kalau seandainya dakwahnya Syekh Abdul Wahab ditentang oleh orang-orang yang membuat kebatilan itu, nah, ini bukan satu yang aneh, karena Nabi SAW pun sama. Ketika beliau menyerukan dakwah tauhid, beliau ditentang oleh kaumnya dan dianggap aneh. Ya. Wa bada'a adu tauhid yuharibunhu. Mulailah musuh-musuh Syekh ya, atau Syekh yuharibunahu, memerangi beliau. Wa yusyi'una anhu al-akadziba. Mereka menebarkan kedustaan-kedustaan tentang Syekh, ini Syekh Abdul Wahab. Wa yata'amaruna ala qatlihi, dan mereka bermusyawarah untuk membunuh Syekh Abdul Wahab ya. Wal khalasi min da'watihi, dan agar mereka bisa terlepas dari dakwahnya Syekh Abdul Wahab. Walakinallaha hafizahu, akan tetapi Allah Ta'ala menjaga beliau. Wa hayya lahu min man yusa'iduhu, dan Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk Syekh orang yang membantu beliau. Hatta tashar da'wat tauhid fil Hijaz wal bilad al-islamiyah, sampai kemudian dakwah tauhid itu menebar di Hijaz dan di negeri-negeri Islam. Wa mazala ba'du nas ila yaumin hadha yusyi'una al-akadziba, dan senantiasa sebagian manusia sampai hari kita ini mereka menebarkan kebohongan-kebohongan terhadap Syekh dan dakwahnya ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan innahu ibtada'a madhhaban khamisan. Syekh dikatakan apa? Pembuat madhab kelima. Ya. Dikatakan Syekh itu pembuat madhab kelima. Ma'anna madhabu Hambali, padahal madhabnya Syekh apa tadi? Hambali. Dia belajar kepada ayahnya dengan fikih madhab Hambali. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan al-wahabiyun la yuhibbuna ar-rasul, para wahabi itu tidak cinta kepada Rasul, wa la yusalluna alaihi, dan mereka tidak mau bersolat kepada Nabi. Dikatakan tidak mau bersolat kepada Nabi. Ma'anna Syekh rahimahullah ta'ala lahu kitab mukhtasar siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan itu padahal Syekh, yakni Syekh Abdul Wahab, beliau punya kitab Mukhtasar Sirah Rasul, yaitu ringkasan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dalilun ala hubbihi lir Rasul sallallahu. Ini adalah bukti bahwasanya beliau itu cinta kepada Nabi. Wa qad iftaru alaihi al-kadzib allati sayuhasabuna 'alaiha yaumil qiyamah. Dan mereka telah melakukan kebohongan-kebohongan terhadap Syekh yang semuanya itu nanti mereka akan dihisab atas kebohongan itu pada hari kiamat. Walau darasu kutubahu, jika mereka mau mempelajari kitab-kitabnya Syekh bi'insaf, yaitu dengan adil, lawajadu fiha al-Quran wal hadis, sungguh mereka akan mendapati semua kitab-kitab yang ditulis Syekh Muhammad Talab itu tidak lain isinya adalah Al-Quran dan hadis, wa aqwal sahabat, dan perkataan para sahabat. Ya. Ada cerita di sini sedikit. Ya. Hadatsani rajulun shadiq. Cerita kepadaku seorang laki-laki yang shadiq, yakni orang yang jujur. Anna ahadal ulama, ada salah satu ulama, kana yuhadziru, ulama ini mentahdzir, fi durusihi, dalam pelajaran-pelajarannya, minal wahabiyah. Jadi dia mengajarkan pelajaran ini Syekh ulama ini. Ya. Mentahdzir muridnya dari Wahabi. Lalu salah satu muridnya itu, ya, fa'atahu ahadul hadirin, salah satu yang hadir itu memberikan kepada Syekh kitaban, satu kitab. Tetapi ba'da an naza'a ismal muallif Muhammad bin Wahab. Kitab itu dihilangkan sampulnya yang ada tulisan penulisnya. Tidak tahu Syekh ini kalau penulisnya adalah Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya. Faqra'ahu, lalu Syekh itu membaca dengan insaf tentunya karena orang alim ya. Wa ajabahu, dan dia takjub dengan kitab itu. Walamma alima bi muallifihi, ketika dia tahu dengan muallifnya, ya, karena isinya Al-Qur'an dan Sunnah. Antum bisa lihat ya. Salah satu usul misalnya, kitab tauhid dan yang lainnya. Alima
bi mu'allifi, ketika dia tahu tentang mu'allifnya, bada'a bi madhihi, bada'a yamdahuhu, beliau pun mulai memuji-muji syekh. Ini kalau orang membaca dengan insaf. Nah, insyaallah kita simak adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma barik ala salatina Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ikhwan, kita masih melanjutkan. Selanjutnya yang kedua, berkata mu'allif, warada fil hadis. Disebutkan dalam hadis, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami Syam kami dan Yaman kami. Lalu para sahabat berkata, wa fi najdina. Ya Rasulullah SAW tambahkan, Najd. Apa kata beliau? Min huna yatlu'u qarnu syaitan. Ya. Dari sini nanti akan muncul tanduknya syaitan. Dari Najd. Hadis Bukhari Muslim. Nah, begitulah ahlul bidah. Mereka mengarahkan hadis ini dibidik kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, jadi al-bid'ah membawa hadis ini diarahkan kepada siapa? Syekh Abdul Wahhab. Beliau adalah qarnu syaitan, tanduknya syaitan, ya. Coba lihat kita. Zakar Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin bil Hadis, pemimpin alul hadis. Karya tulisnya melimpah terkait dengan hadis, di antaranya Syarah Bukhari Fathul Bari. Di waktu itu syekh beliau, seingat saya Imam Ali Roqi, ketika melihat muridnya fokus di hadis, beliau berangan-angan yakni mentarget Syekh Muhammad yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani agar ia menuliskan kitab fikih. Ya. Lalu beliau pun menulis suatu kitab fikih, tetapi manhaj muhaditsin. Di kitab itu beliau cantumkan semua dalilnya 4 madhab: Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kitab apa itu? Bulughul Maram. Ya. Kitab yang sangat luar biasa. Baik. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ghairuhu, dan selainnya minal ulama, dari para ulama, anna najda al-warida fil hadis, sesungguhnya najd yang dimaksudkan di dalam hadis itu huwa najdul Iraq, maksudnya adalah Irak, ya, bukan Uyainah. Faqad zaharat al-fitan hunaka, telah nampak fitnah-fitnah dari sana. Haitsu qutila al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma, di mana telah dibunuh, ya, Husain putranya Ali radhiyallahu taala anhuma. Ya. Khilafan yazunhu ba'dun nas, ini berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian manusia. Annal murada Najdul Hijaz, yang dimaksud dalam hadis ini adalah Najd Hijaz. Ya. Tadi kita sebutkan ahlul bid'ah membawa hadis ini membidik Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Padahal para ulama hadis mensyarah dalam hadisnya ini Irak. Sebagaimana itu diketahui, ya. Haitsu lam yadhhar fiha syai'un minal fitan, di mana di Hijaz tidak ada nampak sesuatu dari fitnah allati dhaharat fil Iraq, sebagaimana telah nampak fitnah itu di Irak. Ya, bal dhahara min Najdil Hijaz at-tauhid. Bahkan kebalikannya, justru yang nampak di Najd Hijaz itu adalah tauhid. Alladzi khalaqallahu al-'alama li ajli, ya Allah ciptakan alam semesta ini, yakni bumi ini, untuk tujuan tauhid. Walladzi min ajlihi arsalallahu rusul, yang karena tauhid itulah Allah telah mengutus para rasul, ya. Jadi kalau antum belajar sirah, antum lihat, ya, munculnya fitnah itu di Irak. Khawarij, ya,
firasahnya Abdullah bin Mas'ud seusai beliau menegur satu halaqah yang dipimpin oleh satu imam zikir berjamaah. Abdullah bin Mas'ud punya firasah bahwasanya nanti mereka yang dimaksudkan Nabi SAW jadi Khawarij. Dan benar, di kasus pembunuhan Utsman bin Affan tampak orang-orang itu ya. Dari mana itu? Irak. Begitu pula Rafidah. Begitu pula Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani, dan banyak sekali. Oleh karena itulah Al-Imam Abu Hanifah beliau tidak berani mengambil hadis dari mereka, sehingga beliau lebih mengutamakan apa? Dalam mu'azzam masailnya beliau menggunakan qiyas. Karena apa? Melihat orang-orang ini tidak thiqah, berbeda dengan orang di Hijaz di zaman itu. Imam Malik ya, hadisnya thiqah semua. Imam Syafi'i dari Mekah berpindah ke Madinah, ke Yaman. Ya. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau tidak thiqah dengan orang-orang yang memang banyak berdusta di zaman itu, memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bersandar kepada qiyas. Jadi ketika Ahlul Bid'ah menuduh beliau ya, membidik dengan hadis ini, maka ini tertolak. Sedikit lagi, ikhwan. Yang ketiga, dzakara ba'dul ulama al-munsifin anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab huwa min mujaddidil qaumi tsani asyara al-hijri. Telah menyebutkan sebagian para ulama yang insaf, ya, ulama yang adil, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah termasuk mujaddid di generasi yang ke-12 al-hijriyah. Sebagaimana kita tahu dalam hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummati man yujaddidul hadinaha, atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan di umat ini orang yang akan memperbarui, mengembalikan agama ini kepada kemurniannya, ya. Ala ra'si kulli mi'ah dalam satu riwayat, yaitu setiap penghujung 100 tahun sekali, ya. Waqad allafu kutuban anhu, dan para ulama telah menuliskan kitab-kitab tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Wa min haula'il muallifin Syekh Ali At-Tantawi. Di antara mereka adalah Syekh Ali At-Tantawi. Ya, beliau ini orang Damaskus juga. Ya. Akhraja silsilatan min a'lam at-tarikh, ya. Beliau telah mengeluarkan rantai dari kitab A'lam Tarikh, ya. A'lam itu pemuka-pemuka kaum dalam sejarah. Zakara minhum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata beliau menyebutkan dalam kitabnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ahmad bin Irfan, ya. Zakara fihi an aqidah at-tauhid wa salat ilal Hind. Beliau menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya akidah tauhid itu sampai ke Hindia, wa ghairiha, dan selainnya biwasitatil hujjaj al-muslimin, dengan perantaraan para jamaah haji yang Islam, alladzina ta'assaru biha fi Makkah, yang para jamaah haji itu terpengaruh dengan dakwah tauhid itu di kota Makkah. Faqama, ya, ini cerita di India, ya. Alhamdulillah di sana dakwah tauhid itu menebar. Ada Ansar Sunnah di sana, ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan faqamal Injiliz, bangkitlah Inggris, ya. Wa adaul Islam, dan musuh-musuh Islam, yuharibunaha, mereka memusuhi dakwah tauhid. Kenapa? Li'anha tuwahidul muslimin, karena tauhid itu menyatukan kaum muslimin. Diddahum, kaum muslimin dengan dakwah tauhidnya itu akan melawan mereka, yakni melawan Inggris dan musuh-musuh Islam. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Inggris menjajah India, ya. Wa wa'azu ilal murtaziqati, dan mereka, yakni Inggris dan musuh-musuh Islam itu memerintahkan orang-orang sewaan, murtaziqah, orang-orang sewaan, an yushawwihu sum'ataha, agar mereka memfitnah, menjelek-jelekkan berita tentang dakwah tauhid. Fadlaku ala kulli muwahhidin, lalu mereka pun memutlakkan kepada setiap orang yang bertauhid, yaitu ila tauhid, orang yang menyerukan kepada tauhid itu dimutlakkan dengan kalimat Wahabi. Jadi pertama kali yang lekatkan julukan Wahabi itu siapa itu? Orang Inggris. Wa aradu bihi al-mubtadi'ah, yang mereka maksud dengan Wahabi di sini adalah mubtadi, ahlul bid'ah. Tujuannya apa? Liyusarriful muslimin an aqidati tauhid, agar memalingkan kaum muslimin dari akidah tauhid
allati tad'u ila du'aillahi wahdah. Yang isi doa tauhid itu adalah menyeru berdoa hanya kepada Allah. Walam ya'lam haula'il jahalah, dan orang-orang bodoh ini tidak tahu anna kalimat wahabi nisbatun ilal wahab. Bahasanya wahabi itu nisbah kepada wahab. Jadi mereka sudah membuat makar, setiap orang yang menyerukan dakwah tauhid kita katakan wahabi. Ya, mereka tidak tahu ternyata wahabi itu adalah nisbah kepada al-wahhab. Wa huwa ismun min asma'illahi. Ini adalah satu nama dengan nama Allah Ta'ala, alladzi wahaba lahu tauhid, yang Allah menganugerahkan kepada beliau tauhid, wa wa'adahu bil jannah, dan Allah telah menjanjikannya dengan surga. Nah, alhamdulillah ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya taufik untuk istiqomah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.